Halo, selamat datang kembali di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari FTT ya, dan kita lihat juga Bitcoin. Dan kita lihat ya, saat ini market tampak merah ya, yang diikuti oleh Bitcoin. Kemarin kita membahas tentang FTT, FTX lawan Binance ya. Dan kita lihat ya, kalau FTT itu terjadi kejatuhan yang lumayan parah ya. Kemarin saya bilang tembok terakhir untuk FTT adalah berada di sekitar 22 dolar ini begitu. Dan ini adalah tembok terakhir yang terkuat dan ternyata jebol. Dan jika itu jebol akan sampai ke 18 dolar atau 17 dolar, saya bilang kemarin begitu. Bahkan sempat menyentuh 15 dolar begitu ya. Nah, ini sebenarnya agak berbahaya sebenarnya untuk FTT karena ini adalah tembok terakhir yang sudah ditembus. Kemungkinan akan terjadi penurunan, kalaupun dia terjadi kenaikan, tampaknya dia tidak akan sanggup menembus support yang lama. Dan support yang lama ini akan menjadi resisten begitu, dan kemungkinan akan menjadi penurunan lagi. Dan mungkin penurunannya bisa lebih dalam ya. Tapi itu menurut analisa saya, mungkin Anda bisa riset mandiri ya. Nah, dengan kondisi seperti ini tampaknya Binance mampu untuk mengobok-ngobok untuk harga FTT. Dan kita lihat juga ya, kalau dari exchangernya memang FTX masih bertahan di ranking 2 dunia. Dan memang terjadi penurunan volume ya. Kemarin kan 170-an% begitu, dan sekarang adalah 58%. Tapi dari segi angka volumenya memang naik. Kalau nggak salah kemarin tuh dia berada di 2 jutaan nih begitu. Tapi dilihat dari sini ya, kalau sebenarnya Coinbase itu udah mau menyalip lagi FTX ini begitu. Tampaknya Coinbase akan kembali ke ranking 2, dan tampaknya Binance juga berhasil memukul FTX begitu ya. Mungkin ini tinggal menunggu waktu aja tampaknya. Bagaimana FTX ini akan bertahan ya, semoga aja nggak usah bangkrut lah ya, nggak usah ada kejadian-kejadian lagi seperti Luna begitu. Semoga FTX dapat mempertahankan dirinya. Nah, kalau kita lihat dari BNB ya, kemarin saya bilang juga ada terbentuk Golden Cross, dan hari ini ternyata sudah terbentuk Golden Cross itu begitu. Dan memang untuk BNB dia bertahan di, kemarin saya bilang di support ini di 328 dolar, dan dia bertahan di situ. Apakah ini akan sanggup untuk bertahan dan melanjutkan kenaikannya, rally-nya ya? Namun ada sebuah psikologi di sini, yaitu Golden Cross kemungkinan akan terjadi kenaikan. Kemarin saya bilang juga bagi yang ragu-ragu boleh masuk di harga 318 ya. Tapi bagi yang yakin boleh masuk di sini begitu. Dan itu berarti masih di batas aman, Anda bisa mencapai sebuah keuntungan. Namun kemarin saya juga bilang, saya sarankan untuk melihat Bitcoin juga ya, bagaimana Bitcoin. Ternyata Bitcoin juga tidak mampu untuk mempertahankan support terdekatnya ya, support yang pertama begitu, S1-nya begitu. Sehingga dia jebol ya, dan harapan terakhir untuk ketahanan berikutnya adalah di 18.646 dolar. Dan itu memang masih jauh ya kalau dilihat dari segi teknikal ini. Memang Bitcoin ini selalu ya mempengaruhi semuanya begitu ya. Dan hingga membuat fear bertambah lagi menjadi 31 ya. Tadinya 33 poin, sekarang menjadi 31. Jadi ketakutan itu bertambah begitu ya. Semoga tidak berkelanjutan ya, tapi ya apa mau dibilang ya, market tetaplah market, kita tidak bisa mengatur, kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa berharap juga begitu ya. Cuman kita harus realistis juga ya, nggak bisa kita harapkan akan terjadi kenaikan terus-menerus. Sedikit saya juga mau membahas tentang Solana ya, di mana Solana juga memiliki berita yang bagus ya tentang tweetnya Google gitu ya, tentang kalau Google Cloud juga ingin Solana itu menjadi salah satu payment gateway-nya. Ketika itu memang sempat terjadi kenaikan hingga 15% ya, namun kemudian turun lagi begitu. Kemudian turun lagi dan membuat Solana ya menjadi meragukan lagi. Cuman di sini yang menjadi pertanyaan, apakah Solana mampu menembus support ini begitu. Di mana supportnya kita lihat berada di harga 26 dolar dan sekarang adalah 28 dolar. Dan support ini juga termasuk kuat ya. Kalau dilihat dari historinya, ini adalah support yang terkuat dan bisa dibilang juga support yang terakhir. Sama seperti FTT tadi, support terakhir untuk FTT memang sudah jebol begitu. Nah, sekarang kita lihat aja FTT gimana ke depannya. Dan ini semua saya bahas dengan time frame 1 hari ya, agar lebih maksimal, karena untuk trading kita belum bisa pastikan ya dengan kondisi market seperti ini yang sangat volatile sekali. Nah, kita kembali kepada Bitcoin ya.
Bitcoin ini untuk sementara Anda harus berhati-hati ya, karena kita lihat dia masih mengejar supportnya begitu. Nah, tampaknya bisa terjadi penurunan lagi sampai 18.600 dan itu untuk time frame satu hari ya. Dan kita lihat di 1 jam, Bitcoin sedang menjadi sideways begitu untuk time frame 1 jam. Dia mencoba untuk bertahan ya, untuk bertahan apakah sampai di support ataupun resistennya. Ini adalah resisten yang terdekat ya. Ini untuk support time frame 1 jam ya. Sementara untuk berita saya belum melihat berita-berita terburuk ya, belum saya temukan. Jadi tampaknya Bitcoin ini akan sideways juga di harga 19.000 dan kembali lagi ketahan di 20.000 begitu. Dan akan menunggu lagi menembus di 21.000 begitu. Karena ini sudah menjadi resisten lagi di harga 20.500 adalah resisten terdekatnya Bitcoin. Nah, kalau itu bisa tembus kembali ya menjadi hal yang baik lagi untuk Bitcoin. Namun untuk saat ini akan terjadi sideways dan mungkin akan jatuh lagi sampai ke 18.700. Jadi bagi Anda semua tetap waspada begitu ya pada koin-koin apapun itu. Karena Bitcoin ini selalu jadi patokan kalau menurut pribadi saya begitu ya. Baik itu koin-koin yang lain yang Anda biasa koleksi saat ini, ya Anda harus berhati-hati. Kecuali Anda seorang DCA ya, dollar cost averaging, ataupun seorang investor ataupun middle term, mungkin Anda menjadi bersemangat melihat penurunan Bitcoin ini. Ketika nanti untuk masuk ke 18.000, itu menjadi kesempatan besar bagi Anda para investor ya. Maksud saya yang melakukan menabung dengan sistem dollar cost averaging atau DCA. Memang walaupun Anda melakukan DCA, sebenarnya Anda harus juga tetap manajemen keuangan Anda begitu. Jangan pernah all in dalam segala hal yang ada di market, baik itu di instrumen apapun. Walaupun keyakinan Anda sudah sangat tinggi, ya tetaplah jangan all in begitu. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan ya untuk kondisi market ini. Bagaimana FTT, bagaimana Solana juga ya. Solana sudah berada di tembok terakhir. Kalau ini turun akan terjadi lonjakan turun ke bawah ya, bukan lonjakan ke atas nih. Nah, untuk BNB masih ketahan di supportnya yang saya bilang kemarin. Namun kalau Anda mau tetap berhati-hati juga, tunggu lagi di support menurut Fibonacci di 318 ya, dan masuk lagi ke situ atau pasang pending order. Namun dalam kondisi ini semua juga Anda jangan pernah lupa untuk menggunakan stop loss begitu. Walau memang kelihatan ada golden cross begitu ya, walau BNB sedang mempertahankan exchangernya begitu, walau beritanya tetap positif pada BNB, Anda tetap menggunakan stop loss. Walaupun sekarang dia juga ada launchpad ataupun launch pool, ya memang harus tetap siaga ya, harus tetap waspada begitu. Manajemen risiko sangat penting ya dalam hal ini, karena begitu sangat liar pergerakannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya juga ada Instagram, silakan di follow untuk mendapatkan info-info terkini ya. Kemudian ada Twitter juga, Anda bisa juga follow ya, Coin Signal Info. Dan inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata saya ucapkan salam profit.